Adik ipar tak tahu diri meludahiku di depan keluarga besar. Kubuka aibnya sampai dia minta ampun padaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu langit begitu cerah, seakan turut memberkati pernikahan Raka dan Sinta. Gedung pernikahan yang mewah berdiri gagah di tengah kota, dengan karpet merah terbentang di pintu masuk. Bunga mawar putih dan lili segar menghiasi setiap sudut ruangan, menciptakan aroma lembut yang bercampur dengan wangi parfum tamu undangan. Dentingan musik lembut mengalun dari sudut ruangan, menambah kesan anggun pesta itu. Fitri melangkah masuk dengan hati-hati. Gaun pastel sederhana yang ia kenakan tampak begitu kontras dibandingkan tamu lain yang mengenakan busana mewah. Namun, Fitri tetap berjalan dengan tenang, menggandeng tangan suaminya, Rian. Dalam hatinya ia berbisik, hari ini bukan tentang aku. Hari ini milik Raka dan Sinta. Aku hanya ingin memberi doa terbaik. Sejak awal pernikahannya dengan Rian, Fitri sering merasa dirinya seperti tamu di keluarga itu. Meski ia sudah berusaha ramah dan tulus, sambutan dari keluarga suami sering dingin. Nadia, adik iparnya, bahkan terang-terangan menunjukkan sikap tidak suka. Tapi Fitri selalu menahan diri. Ia percaya, kesabaran akan meluluhkan hati siapapun, cepat atau lambat. Fitri menyalami beberapa kerabat yang dikenalnya. Senyum sopannya tak selalu dibalas dengan hangat, tapi ia tak peduli. Ia berusaha menikmati pesta itu. Rian di sampingnya hanya sibuk menyalami beberapa sepupu dan kerabat, tak terlalu memperhatikan istrinya. Saat musik mulai berganti ke alunan yang lebih riang, Fitri menghampiri meja hidangan. Ia melihat Nadia sudah duduk di kursi, memandang cermin kecil di tangannya sambil memperbaiki make up. Gaun yang ia kenakan begitu mencolok, berkilau dengan taburan payet. Kalung emas melingkar di lehernya, gelang bertumpuk di pergelangan tangan. Nadia tampak seperti ingin menunjukkan dirinya sebagai pusat perhatian. Dengan tulus, Fitri mendekat dan berkata pelan, "Nadia, mau aku ambilkan minum?" Nadia hanya mengangkat alis, menatap Fitri dengan pandangan merendahkan. "Kalau bisa jangan tumpah ya." Ucapan itu disertai senyum tipis penuh sindiran. Fitri menahan napas, tidak ingin terpancing. Ia mengambil botol air mineral, lalu menuangkannya ke gelas. Namun, di saat yang sama, seorang tamu lewat dan tanpa sengaja menyenggol sikunya. Gelas itu oleng, dan beberapa tetes air tumpah mengenai gaun Nadia. Oh tidak, Fitri buru-buru mengambil tisu, wajahnya panik. "Nadia, maaf banget, aku nggak sengaja." Namun Nadia mendadak berdiri. Suaranya meninggi, menusuk ke seluruh ruangan. "Astaga, Fitri, kamu ini gimana sih? Nggak hati-hati sama sekali. Lihat ini." Ia menunjuk noda kecil di gaunnya. "Baju ini mahal. Fitri, kamu kira gampang dibersihin?" Beberapa tamu yang berdiri di dekat meja langsung menoleh. Fitri bisa merasakan sorotan mata mereka. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa itu sungguh tidak disengaja, tapi Nadia tak memberinya kesempatan. "Kamu tuh emang selalu bikin masalah di keluarga ini," lanjut Nadia. "Ngerepotin terus, nggak pernah bisa diandelin. Kalau nggak bisa jaga sikap, mending nggak usah datang ke acara keluarga kayak gini." Suara Nadia makin keras. Fitri merasa pipinya panas, dadanya sesak. Ia mencoba bicara, "Aku sudah minta maaf, Nadia. Tolong jangan dibesar-besarkan, ini kan cuma..." Belum selesai kalimat itu, Nadia meludah ke arah Fitri. Suara "Puih" itu terdengar jelas, disusul tawa kecil dari dua sepupu Nadia yang ikut menyaksikan. Ludah itu jatuh tepat di depan kaki Fitri. Fitri terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Wajahnya memerah, air matanya menggenang, tapi ia menahan agar tidak jatuh. Suara musik di ruangan masih mengalun, tapi baginya semua terdengar jauh.
Rian, suaminya, berdiri kaku. Bukannya membela, ia hanya menunduk, wajahnya bingung. Fitri menoleh padanya, berharap sedikit keberanian dari lelaki yang ia cintai. Tapi yang ia temukan hanyalah diam. Diam yang menyakitkan. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu. Ada yang menutup mulut karena kaget, ada yang memandang dengan tatapan iba, dan ada pula yang terlihat puas melihat Fitri dipermalukan. Fitri menggenggam tangannya erat. Kenapa aku selalu harus jadi sasaran? Kenapa mereka begitu tega? Dan kenapa suamiku sendiri membiarkan ini terjadi? Batinnya bergetar. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan, berubah menjadi luka terdalam dalam hidupnya. Di pesta mewah itu, dengan ratusan mata menatap, ia dipermalukan bukan oleh orang lain, tapi oleh darah daging suaminya sendiri. Fitri menunduk, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu, peristiwa kecil ini bukan sekadar insiden biasa. Ini adalah permulaan. Permulaan dari keberanian yang selama ini ia pendam. Permulaan untuk tidak lagi diam, meski harus membuka aib yang selama ini Nadia sembunyikan. Hari bahagia itu, justru meninggalkan luka yang akan dikenang selamanya. Hening. Begitulah suasana yang terasa setelah insiden memalukan itu. Musik pesta yang masih berputar hanya terdengar seperti gema jauh di telinga Fitri. Ia berdiri kaku, seolah menjadi pusat tontonan di sebuah panggung yang penuh penonton. Ratusan mata menatapnya, sebagian dengan kasihan, sebagian dengan rasa ingin tahu, dan tidak sedikit yang memandang dengan cibiran. Fitri menunduk, jari-jarinya menggenggam erat tisu yang tadi dipakainya untuk mengelap noda air. Tisu itu sudah hancur, basah, dan remuk, sama seperti hatinya saat itu. Suara Nadia yang lantang masih terngiang di telinganya. Memalukan. Perempuan kayak kamu tuh gak pantas jadi bagian keluarga kita. Fitri, seru Nadia, kali ini lebih keras lagi, seakan ingin memastikan semua orang mendengar. Fitri mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca, namun ia menolak terlihat lemah. Tatapan penuh luka itu beralih kepada Rian. Suaminya. Satu-satunya orang yang ia harapkan akan menjadi pelindung di situasi ini. Tapi Rian hanya berdiri kaku. Ia menunduk, seakan ingin menghilang dari kerumunan, seakan kejadian itu bukan urusannya. Rian, suara Fitri pelan, nyaris tak terdengar. Kamu nggak lihat apa yang dia lakukan padaku? Rian mengangkat kepalanya sedikit, bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dia hanya menarik napas panjang lalu kembali diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari meja tamu. Ya ampun, tega banget si Nadia, kok sampai meludah. Tapi suaminya kok diam aja ya? Kalau aku jadi istrinya, pasti udah pergi dari situ. Mungkin memang istrinya ada salah juga kali. Fitri mendengar semuanya. Setiap bisikan itu menancap seperti duri dalam hatinya. Ia ingin menjerit, ingin mengatakan bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia hanya berniat tulus. Tapi lidahnya keluh, bibirnya kaku. Nadia melipat tangan di dada, wajahnya penuh kesombongan. Aku sudah bilang dari dulu, Fitri ini bukan orang yang cocok jadi istri kakakku. Lihatlah, dia nggak bisa bawa diri, nggak bisa jaga sikap. Malah bikin malu di acara sebesar ini. Salah satu tante dari pihak keluarga menimpali. Iya, aku juga heran. Rian itu bisa-bisanya milih perempuan seperti dia. Ucapan itu disambut anggukan dari beberapa kerabat. Fitri merasa tubuhnya semakin mengecil, semakin terdesak. Rasanya ia ingin menghilang saat itu juga, mengubur wajahnya dalam-dalam. Tapi sekaligus ada bara kecil yang mulai menyala di dalam dadanya. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipi. Namun kali ini, Fitri tidak buru-buru menyekanya. Biarlah semua orang melihat. Biarlah mereka tahu bahwa dirinya sedang terluka. Tiba-tiba, seorang tamu, seorang ibu parubaya yang duduk tidak jauh dari situ, berdiri. Cukup, Nadia. Kamu keterlaluan. Dia sudah minta maaf dengan tulus. Tidak pantas kamu mempermalukan orang di depan umum.
apalagi di pesta pernikahan. Beberapa tamu mengangguk setuju, tapi Nadia justru tersenyum sinis. Ibu tidak usah ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Dan memang sudah sepantasnya aku bicara. Supaya semua orang tahu siapa sebenarnya Fitri. Kata-kata itu seperti tamparan kedua bagi Fitri. Siapa sebenarnya aku? Batinnya menjerit. Apa salahnya selama ini? Bukankah ia selalu berusaha ramah? Selalu berusaha menjaga nama baik keluarga? Rian tetap tak bergeming. Hanya tatapan sesaat yang ia berikan pada Fitri, lalu kembali menunduk. Saat itulah Fitri merasakan sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Luka yang menganga di hatinya berubah menjadi tekad. Ia sadar, selama ini ia terlalu banyak diam, terlalu banyak mengalah, hingga semua orang merasa bisa merendahkannya semaunya. Ia mengusap air matanya, berdiri lebih tegak. Tatapannya beralih dari Nadia ke seluruh kerumunan. Suaranya bergetar, tapi ada nada tegas di dalamnya. Aku sudah bilang, aku tidak sengaja. Kalau permintaan maafku dianggap tidak cukup, silakan hina aku. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, diamku selama ini bukan berarti aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suasana mendadak hening. Beberapa orang menoleh, penasaran. Nadia tampak gelagapan, wajahnya sedikit berubah. Fitri menahan napas, menimbang kata-katanya. Ia tahu, kalau mulutnya terbuka lebih jauh, rahasia yang selama ini ia simpan bisa terbongkar di hadapan semua orang. Namun, ia memilih menahan diri. Belum saatnya. Luka ini masih harus ia bawa pulang, biar menjadi pengingat. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak membalas. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu waktu yang tepat akan tiba. Hinaan yang membekas itu justru akan menjadi alasan baginya untuk bangkit. Wajah Fitri memerah, panasnya seperti terbakar. Air mata yang sempat jatuh kini tertahan di pelupuk, berperang dengan egonya yang masih berusaha berdiri tegak di tengah lautan hinaan. Ia ingin sekali berlari, menyingkir dari kerumunan yang terus menatapnya, tapi kakinya terasa berat seolah lantai marmer di bawahnya berubah menjadi rantai yang menahannya. Bisik-bisik undangan bagai jarum menusuk telinga. Kasihan banget ya, tapi kok diam aja suaminya. Mungkin memang ada masalah di rumah tangganya. Kalau aku jadi dia, udah angkat kaki sekarang juga. Fitri menggigit bibir bawahnya, menahan tangis agar tak meledak. Ia tahu, bila ia menangis histeris di tempat itu, maka semakin banyak orang akan mencibirnya. Dan Fitri tidak ingin memberi kesempatan lagi bagi Nadia atau siapapun untuk menertawainya. Rian masih di sampingnya, namun dingin dan diam seperti patung. Fitri meliriknya sekali lagi, berharap ada setitik keberanian yang muncul dari pria itu. Namun, yang ia lihat hanyalah tatapan kosong, mata yang menghindar dari sorotannya. Aku benar-benar sendirian. Batin Fitri tercekat. Perasaan malu itu membakar, semakin lama semakin perih. Ia merasa seluruh tubuhnya dipelototi, ditelanjangi oleh bisikan-bisikan dan pandangan merendahkan. Harga dirinya diinjak-injak, bukan hanya oleh Nadia, tapi juga oleh sikap keluarga yang diam 1000 bahasa. Di tengah kekalutan itu, Fitri meraih tas kecilnya dengan tangan gemetar. Ia ingin segera pergi, meninggalkan gedung megah yang berubah jadi arena penghinaan. Namun sebelum ia melangkah, terdengar suara Nadia lagi. Lihat kan semuanya? Aku dari dulu udah bilang, Fitri ini nggak pernah pantas ada di keluarga kita. Orang kayak dia tuh ibarat duri. Bukannya bikin harum nama keluarga, malah bikin malu di depan banyak orang. Tawa kecil terdengar dari salah satu sepupu Nadia, diikuti tatapan puas dari beberapa kerabat. Fitri menunduk dalam, bibirnya bergetar. Rasa sakitnya kian mendalam. Ia menarik napas panjang, lalu menegakkan tubuhnya. Tatapannya menembus kerumunan, lalu kembali tertuju pada Nadia. Ada getar emosi yang berbeda kali ini, bukan sekadar sakit hati, melainkan api kecil yang mulai menyala di balik matanya. Suara Fitri lirih, namun jelas, "Cukup, Nadia. Kamu sudah terlalu jauh." Ruangan seakan hening sejenak.
Tidak ada yang menyangka Fitri akan membuka mulut dengan suara yang begitu tegas. Nadia terbelalak, lalu menyeringai sinis. "Oh, baru bisa ngomong? Biasanya kan diam aja kayak patung. Apa kamu mau balas aku sekarang, Fitri?" Fitri tidak menjawab. Ia tahu, bila ia teruskan, mulutnya bisa saja membongkar semua yang selama ini ia simpan. Tentang kebohongan Nadia, tentang rahasia yang disembunyikan keluarga itu. Tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Ia memilih mengatur napas, menatap semua orang di sekitarnya. Hari ini aku datang dengan niat tulus. Aku nggak pernah bermaksud merusak kebahagiaan siapapun. Tapi kalau kebaikan dibalas hinaan, aku janji, aku tidak akan selamanya diam. Suatu saat, kalian sendiri yang akan tahu siapa yang sebenarnya pantas malu. Suasana makin sunyi. Tamu-tamu saling berpandangan. Ada yang mengangguk pelan, ada yang terdiam canggung. Nadia mencoba tertawa mengejek, tapi tawanya terdengar kaku, dipaksakan. Fitri berbalik, melangkah pergi dari kerumunan. Setiap langkahnya berat, tapi ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya. Tekad. Rasa malu yang membakar itu kini menjelma menjadi api. Api yang suatu saat akan menyulut keberaniannya untuk berdiri tegak, untuk melawan. Di sepanjang jalan keluar, Fitri masih mendengar bisikan-bisikan. Namun kali ini, ia tidak lagi menunduk. Kepalanya tegak, meski hatinya koyak. Rian akhirnya menyusul dari belakang, memanggil dengan suara pelan, "Fitri, tunggu." Fitri berhenti sejenak, menoleh dengan mata yang masih berkilat oleh sisa air mata. "Kamu diam saat aku dihina. Kamu diam saat aku diludahi. Ingat, Rian, diammu lebih menyakitkan daripada 1000 kata kasar." Rian tertegun, tak mampu membalas. Fitri melanjutkan langkahnya keluar gedung, meninggalkan pesta yang semestinya penuh kebahagiaan itu. Dan di dalam hatinya, ia berjanji, suatu saat, ia akan kembali. Bukan sebagai sosok yang dipermalukan, melainkan sebagai orang yang mampu membuat mereka tunduk pada kebenaran. Fitri berjalan keluar dari gedung pesta dengan langkah gontai. Setiap langkah seperti menapaki bara, membakar seluruh rasa percaya dirinya yang tersisa. Hatinya hancur. Namun lebih dari sekadar malu, ada luka dalam yang menganga karena satu hal, diamnya Rian. Ia berhenti sejenak di luar ruangan, di bawah gemerlap lampu taman hotel yang indah. Angin malam berhembus lembut, tapi tak mampu menyejukkan hatinya yang bergejolak. Fitri berdiri, memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Beberapa saat kemudian, Rian muncul. Nafasnya sedikit terengah, seolah ia ragu untuk menyusul. "Fitri, tunggu sebentar," ucapnya, lirih. Fitri menoleh, matanya masih basah, tapi kini sorotannya dingin. "Tunggu? Untuk apa, Rian? Tadi saat aku dihina, aku tunggu kamu bicara. Saat aku diludahi, aku tunggu kamu membela. Tapi kamu diam. Kamu hanya menunduk, seolah semuanya memang salahku." Rian terdiam. Ia menunduk lagi, seperti kebiasaannya setiap kali terdesak. Tangannya masuk ke saku celana, tubuhnya tampak kaku. "Aku nggak mau memperkeruh suasana. Itu acara pernikahan, Fitri. Kalau aku membela kamu, bisa makin ribut." Fitri tertawa hambar, suaranya getir. "Makin ribut? Jadi menurutmu lebih baik aku dipermalukan sendirian, ditertawakan semua orang, daripada kamu berdiri di sampingku sebagai suamiku?" Rian menutup mata sesaat, lalu menghela napas panjang. "Aku cuma nggak mau mempermalukan keluarga." Kata-kata itu menusuk jantung Fitri. Ia mundur setapak, menatap suaminya dengan wajah tak percaya. "Keluarga? Jadi aku ini apa, Rian? Aku bukan keluargamu? Aku istrimu. Orang yang setiap hari ada di sisimu. Kalau aku dipermalukan, bukankah itu juga mempermalukanmu? Atau memang aku nggak pernah dianggap keluarga dari awal?" Rian mengusap tengkuknya, gelisah. "Jangan ngomong begitu, Fitri. Kamu tahu aku sayang sama kamu."
Sayang. Fitri memotong cepat. Suaranya meninggi, penuh emosi yang selama ini ia tekan. Sayang macam apa kalau kamu membiarkan aku diperlakukan kayak sampah? Rian, aku nggak butuh banyak. Aku cuma butuh kamu berdiri di sampingku, menunjukkan kalau aku nggak sendirian. Tapi yang aku dapat cuma diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada kata-kata Nadia. Rian mencoba mendekat, tapi Fitri mengangkat tangannya, menahan. Jangan sekarang. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Sejenak, hanya suara kendaraan di jalan raya yang terdengar. Keduanya berdiri dalam keheningan yang berat. Fitri akhirnya duduk di kursi taman, menunduk. Dadanya naik turun, matanya kosong. Dalam batinnya, ia merasakan kekecewaan yang begitu dalam, seperti jurang yang memisahkan dirinya dengan suaminya. Aku menikah dengan Rian karena percaya dia bisa jadi tempatku bersandar. Tapi hari ini, aku sadar, aku ternyata berdiri sendirian. Rian duduk di sebelahnya, menjaga jarak. Ia membuka mulut, menutupnya lagi, lalu akhirnya berkata, "Aku minta maaf, Fitri. Aku nggak tahu harus gimana tadi. Aku takut kalau aku bela kamu, semuanya malah makin kacau. Aku takut mama marah. Aku takut keluarga makin benci sama kamu." Fitri menoleh perlahan. "Jadi kamu lebih takut kehilangan mereka daripada kehilangan aku?" Pertanyaan itu membuat Rian terdiam. Matanya berkedip, tapi tak ada jawaban. Fitri menelan ludah, lalu berdiri lagi. "Ingat, Rian, perempuan bisa bertahan dengan banyak hal. Tapi saat dia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya, luka itu nggak akan pernah sama lagi." Ia melangkah pergi, meninggalkan Rian yang masih duduk terpaku di bangku taman. Di dalam hatinya, Fitri tahu satu hal. Rasa malu hari ini sudah membakar habis kepercayaannya pada suaminya. Dan dari abu itu, lahirlah tekad untuk tidak lagi hanya berharap pada orang lain. Ia harus berdiri sendiri. Malam itu, suasana rumah Rian sepi. Setelah pesta usai, Fitri memilih berdiam di kamar, enggan keluar. Ia masih merasakan sisa tatapan sinis para undangan, seolah cermin yang tak bisa dihapus. Tubuhnya terasa berat, pikirannya penuh sesak. Namun, sepi itu pecah ketika terdengar suara pintu digedor pelan. "Fitri, keluar sebentar. Mama mau bicara." Suara ibu Rian terdengar dingin dari luar. Fitri menghela napas panjang. Ia tahu, percakapan ini tak akan mudah. Perlahan ia membuka pintu, wajahnya masih sembab, tapi tatapannya mencoba tegar. Di ruang tamu, ibu Rian duduk tegak, dengan sorot mata tajam menusuk. Rian sendiri duduk di sampingnya, menunduk, seolah tak punya suara. "Fitri," suara ibu mertua itu berat, penuh penekanan. "Kamu tahu kan tadi sudah bikin malu keluarga? Gara-gara kecerobohanmu, adik iparmu dipermalukan di depan undangan. Apa kamu nggak bisa hati-hati?" Fitri tertegun. Bibirnya bergetar, tapi ia mencoba menjawab pelan. "Bu, saya tidak sengaja. Itu benar-benar kecelakaan. Nadia yang terlalu melebih-lebihkan." "Cukup," potong ibu mertua itu, suaranya meninggi. "Jangan salahkan Nadia. Kamu yang menumpahkan minuman ke bajunya. Wajar kalau dia marah. Kalau kamu nggak ceroboh, semua ini nggak akan terjadi." Rian masih menunduk. Fitri meliriknya, berharap ada pembelaan. Tapi lelaki itu tetap diam, bahkan tak berani menatap balik. Hati Fitri makin nyeri. Dengan suara bergetar, Fitri berkata, "Bu, apa ibu nggak lihat Nadia meludahi saya di depan orang banyak? Bukankah itu juga memalukan keluarga? Kenapa saya yang selalu salah?" Ibu mertua itu menyipitkan mata. "Jangan balik menyalahkan, Fitri. Kamu itu masih jadi istri orang. Jangan kurang ajar. Kalau kamu lebih sabar, Nadia nggak akan sampai begitu. Lagi pula, apa salahnya kamu menahan diri? Kenapa harus melawan di depan orang?" Fitri terdiam. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam daripada ludah Nadia. Ia sadar,
Di mata ibu mertuanya, ia hanyalah kambing hitam yang pantas disalahkan. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Jadi, apapun yang terjadi, saya yang salah, Bu. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ibu mertua mengibaskan tangannya, seolah menutup pembicaraan. Sudah jelas, kan? Mulai sekarang, lebih hati-hati. Jangan bikin keluarga kami malu lagi. Kalau tidak, jangan salahkan kalau Mama tidak bisa terima kamu di sini. Fitri menelan ludah. Kata-kata ancaman itu terasa seperti belati yang menusuk ulu hatinya. Ia merasa sendirian, terkepung dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Tanpa sadar, pikirannya mulai berbisik. Kalau begini terus, aku akan hancur. Tak ada yang berpihak padaku. Tidak Rian, tidak ibunya. Aku sendirian. Malam itu, Fitri kembali ke kamar dengan langkah gontai. Di balik pintu tertutup, ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi bantal, sementara hatinya merangkai tekad yang baru. Ia tidak bisa terus-menerus menunggu pembelaan dari orang lain. Ia harus menemukan caranya sendiri untuk bangkit. Malam semakin larut, namun mata Fitri tak kunjung bisa terpejam. Pikirannya berkecamuk, kembali mengulang kejadian demi kejadian sejak siang tadi. Setiap tatapan sinis, setiap bisik-bisik tamu undangan, dan terutama ludah Nadia yang menghina martabatnya, semua itu berputar di kepalanya tanpa henti. Ia menggenggam erat ujung selimut, mencoba menahan gejolak amarah yang mendidih dalam dadanya. Satu pertanyaan menghantam keras dalam hatinya. Sampai kapan aku harus diam? Dan di tengah gelap malam itu, sebuah kenangan lama muncul begitu jelas di benaknya. Sesuatu yang sudah lama ia simpan, sesuatu yang jika terbuka, bisa mengguncang nama baik keluarga besar Rian. Rahasia itu bernama 500 juta rupiah. Dulu, beberapa tahun lalu, ketika Nadia berencana melanjutkan kuliah di luar kota, ia datang padanya dengan wajah memelas. Rian yang kala itu sedang kesulitan ekonomi, tidak bisa membantu. Nadia lalu mendatangi Fitri, memohon agar ia yang menolong. Aku nggak minta banyak, Mbak. Aku cuma butuh biaya buat masuk kuliah. Kalau nggak sekarang, aku ketinggalan kesempatan. Aku janji, begitu nanti kerja, aku akan balikin semua. Begitu kata Nadia waktu itu. Fitri, yang saat itu masih penuh kepercayaan, rela menguras tabungan hasil jerih payahnya. Uang itu bukan jumlah kecil. 500 juta rupiah, tabungan yang semestinya ia gunakan untuk masa depan bersama Rian, justru berpindah ke tangan adik iparnya. Namun setelah itu, tak ada kabar kelanjutan kuliah. Tak ada tanda-tanda uang itu benar-benar dipakai untuk biaya pendidikan. Yang ada hanya kabar samar-samar bahwa Nadia sering terlihat berbelanja barang-barang mewah, nongkrong di kafe, dan gonta-ganti ponsel terbaru. Fitri menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dada sesaknya tak tertahankan. Uang itu, seandainya aku buka aibnya sekarang, semua orang akan tahu siapa sebenarnya Nadia. Tapi, sanggupkah aku? Sanggupkah aku menghadapi risiko kalau keluarga ini balik menyerangku lagi? Bayangan wajah ibu mertua langsung terlintas. Tatapan tajam yang selalu memandangnya rendah, seolah Fitri hanyalah orang luar yang numpang hidup. Bayangan itu membuatnya gemetar. Namun kemudian, luka yang tadi kembali menghantam batinnya. Ludah yang menempel di wajahnya, tawa kecil para undangan, diamnya Rian, semuanya menyatu menjadi bara. Bara yang perlahan menyulut api keberanian. Fitri bangkit dari tidurnya, berjalan menuju lemari. Ia mengeluarkan sebuah map merah berisi salinan bukti transfer ke rekening Nadia. Angka 500 juta rupiah tertera jelas di atas kertas itu. Tangan Fitri bergetar ketika menyentuhnya. Kalau mereka terus mempermalukanku, aku akan bongkar semua ini, gumamnya lirih, nyaris seperti janji kepada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fitri merasakan sedikit kekuatan kembali. Ia tahu, ia bukan perempuan lemah yang bisa terus diinjak-injak. Ada kebenaran yang ia pegang, ada rahasia besar yang bisa ia gunakan. Namun ia juga sadar, membuka aib itu bukan tanpa risiko.
Bisa jadi ia akan dianggap memecah belah keluarga. Bisa jadi Rian akan semakin menjauhinya. Tapi kali ini, hatinya sudah mantap. Ia tidak lagi ingin diam. Fitri duduk kembali di tepi ranjang, menatap kertas itu dalam-dalam. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kelemahan, melainkan karena tekad. Jika mereka pikir aku hanya akan terus disalahkan, mereka salah besar. Aku juga punya senjata. Dan malam itu, dengan mata sembab namun hati yang mulai mengeras, Fitri menyadari, pertempuran baru saja dimulai. Pagi menjelang, namun Fitri belum juga bisa melelapkan mata. Di meja kecil samping ranjang, map merah berisi bukti transfer masih terbuka, seakan terus berbisik bahwa dirinya memiliki kunci untuk melawan. Tetapi bukan hanya itu yang ia miliki. Fitri masih ingat, beberapa bulan setelah memberikan uang kuliah itu, ia pernah mendengar kabar samar dari seorang kenalan lama yang tinggal di kota tempat Nadia mengaku kuliah. Rasa curiga membuat Fitri mencoba mencari tahu. Dengan diam-diam, ia meminta seorang sahabatnya yang jago berselancar di media sosial untuk mengamati gerak-gerik Nadia. Dan hasilnya, Fitri hampir tak percaya. Foto-foto yang dikirim sahabatnya memperlihatkan jelas kehidupan Nadia yang jauh dari kata mahasiswa sibuk kuliah. Ada foto Nadia bersandar di kursi VIP sebuah klub malam, tangannya menggenggam gelas berisi minuman berwarna-warni, dengan lampu temaram menghiasi wajahnya. Ada juga potret Nadia berpose di pantai Bali, mengenakan kacamata hitam mahal, rambut tergerai, dengan caption manja, "Finally, me time." Belum cukup sampai di situ. Sahabat Fitri juga menemukan unggahan Nadia memamerkan tas branded yang harganya setara dengan motor baru. Hadiah buat diri sendiri. Karena hidup cuma sekali, harus dinikmati. Begitu tulisnya di kolom keterangan. Fitri menatap lama foto-foto itu di layar ponselnya waktu itu. Hatinya bergejolak. Uang yang ia serahkan dengan niat tulus untuk masa depan, ternyata terbuang sia-sia demi foya-foya adik iparnya. Dan sekarang, setelah semua penghinaan yang ia terima, foto-foto itu terasa seperti bara api yang semakin menyulut amarahnya. Fitri membuka kembali folder rahasia di ponselnya. Satu persatu foto itu ia lihat dengan seksama. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena keinginannya untuk segera menyingkap tabir kepalsuan Nadia semakin besar. Ia bergumam lirih, suaranya serak namun penuh tekad. "Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu sebenarnya, Nadia? Kamu pikir aku akan diam terus? Semua orang hanya lihat aku yang salah. Tapi nanti, mereka akan lihat siapa yang sebenarnya memalukan keluarga ini." Di saat itulah pintu kamar terbuka. Rian masuk dengan wajah letih, rambutnya masih berantakan. Ia menatap Fitri yang sedang duduk sambil memegang ponsel. "Kamu belum tidur juga?" tanyanya datar. Fitri mendongak, menatap suaminya dengan sorot mata yang tak lagi selembut dulu. "Gimana bisa tidur, Yan? Setelah semua yang terjadi kemarin, apa kamu masih bisa tidur nyenyak?" Rian menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. "Fit, aku tahu kamu sakit hati. Tapi kamu juga harus ngerti, Mama itu cuma ngomong karena sayang sama keluarga. Nadia kan adikku, dia pasti cuma hilaf." Fitri menahan tawa getir. Sayang keluarga? Lalu dirinya dianggap apa? Hilaf? Kamu tahu nggak, Yan, berapa besar yang sudah aku relakan buat adikmu itu? Suaranya mulai bergetar, tapi penuh dengan api yang tertahan. Rian menoleh, alisnya mengernyit. "Maksud kamu apa?" Fitri menggenggam erat ponselnya, menahan diri untuk tidak langsung meledak. Belum saatnya, batinnya berkata. Ia belum bisa membuka aib itu begitu saja, bukan di saat emosinya masih membara. Namun dalam hatinya, Fitri sudah tahu, ia akan menunggu momen yang tepat. Momen di mana semua keluarga berkumpul, momen di mana tidak ada satupun orang yang bisa menyangkal kenyataan. Foto-foto itu, bersama bukti transfer, adalah senjatanya. Dan ketika waktunya tiba, Nadia tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik wajah manis dan air mata pura-pura. Malam itu, Fitri menatap keluar jendela. Bulan separuh tampak samar di balik awan.
seperti pertanda bahwa kebenaran pun tak bisa selamanya ditutupi. Dalam hatinya, ia berjanji, rahasia itu akan terungkap, cepat atau lambat. Hari-hari setelah pesta pernikahan Raka dan Sinta berjalan lambat bagi Fitri. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan berat, seolah beban yang menindih dadanya semakin hari semakin sulit dipikul. Bukan karena pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, melainkan karena bayang-bayang penghinaan di pesta itu masih melekat erat. Rasanya seperti hidup dalam dua dunia. Di luar, Fitri berusaha tersenyum, menyeduh kopi untuk Rian, menyapu halaman, bahkan menyapa tetangga dengan ramah. Tapi di dalam dirinya, ada luka besar yang terus menganga. Luka itu kerap berdenyut setiap kali ia teringat ludah Nadia yang mendarat di wajahnya. Di depan begitu banyak mata yang menonton tanpa membela. Setiap kali menatap Rian, perih itu makin dalam. Suaminya seolah menjadi orang asing. Bukannya menjadi pelindung, ia justru berubah menjadi bayangan yang dingin. Sikapnya kian pasif, seakan lebih memilih menjaga perasaan ibunya dan adiknya ketimbang menenangkan luka istrinya sendiri. Fitri menunggu, berharap suatu hari Rian datang padanya, meminta maaf, atau setidaknya mengucapkan sepatah kata penghiburan. Namun hari-hari berlalu, yang ia dapatkan hanya diam. Di rumah mertua, Fitri benar-benar merasa seperti tamu tak diundang. Setiap gerak-geriknya diawasi. Bahkan ketika ia menyajikan makanan, komentar sinis kerap meluncur dari bibir sang ibu mertua. Kalau masak jangan buru-buru. Fit, lihat tuh, kuahnya kurang pekat. Perempuan kalau nggak bisa masak, gimana bisa bikin betah suami? Fitri hanya menunduk. Ia menahan diri agar tidak membalas, meski hatinya terasa seperti diremas. Ucapannya seakan pisau yang menggores luka lama. Nadia, adik ipar yang seharusnya menunduk malu, justru tampil semakin pongah. Dengan nada meremehkan, ia kerap bicara di meja makan. Kasihan sih, Kak. Aku tuh kalau jadi perempuan, nggak bisa bayangin hidupnya kalau terus-terusan bikin masalah kayak kemarin. Untung aku lebih pinter jaga diri. Kata-kata itu membuat darah Fitri mendidih. Namun ia memilih diam, bukan karena tak mampu membalas, melainkan karena masih menimbang. Ada api dalam dirinya, api yang menunggu waktu untuk menyala dengan dahsyat. Malam-malam Fitri semakin sepi. Ia tidur dengan bantal basah oleh air mata. Seringkali ia menatap map merah berisi bukti transfer 500 juta, juga foto-foto foya-foya Nadia. Setiap kali menatapnya, ada perasaan getir yang bercampur dengan keberanian yang mulai tumbuh. Aku diam karena ingin menjaga nama baik keluarga ini, batinnya bergema. Tapi kalau mereka terus menginjakku, aku tidak akan tinggal diam lagi. Kesabaranku sudah habis. Fitri tahu, ia sedang menapaki hari-hari tertindas. Namun ia juga sadar, dari tekanan inilah kekuatan akan lahir. Diamnya bukan lagi tanda kelemahan, melainkan pertanda badai besar sedang bersiap di dalam dirinya. Dan pada suatu titik, semua yang ia simpan, bukti, rahasia, dan luka, akan ia gunakan untuk membalikan keadaan. Hari-hari tertindas itu bukan akhir. Itu hanyalah jeda sebelum perjuangan sesungguhnya dimulai. Hari itu, keluarga besar Rian kembali berkumpul. Kali ini bukan pernikahan, melainkan pesta syukuran rumah baru milik salah satu sepupu. Rumah besar dengan dekorasi balon dan lampu gantung kristal tampak gemerlap. Musik lembut mengalun, para tamu berdandan rapi, saling bersalaman, saling memuji. Fitri awalnya hanya ingin duduk tenang di sudut ruangan. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, berhijab rapi, wajahnya tampak tenang meski di dalam hatinya ada gelombang yang terus berputar. Beberapa orang masih sempat meliriknya dengan bisik-bisik, mengingat insiden di pesta sebelumnya. Nadia, sebaliknya, berjalan anggun dengan pakaian mewah, tas branded menggantung di lengannya. Senyumnya lebar, penuh keangkuhan. Ia berkali-kali menyapa para tamu, bahkan ada yang memujinya karena terlihat semakin dewasa. Nadia menerima pujian itu dengan penuh percaya diri, seakan dirinya putri keluarga yang tak bercela. Namun,
Semua berubah ketika Nadia mulai kembali melancarkan kata-kata sinis. Di meja makan, di depan beberapa keluarga besar, ia menoleh ke arah Fitri sambil berkata dengan suara cukup keras untuk terdengar banyak orang. Semoga nggak ada yang bikin malu keluarga lagi ya. Kayak kejadian kemarin. Kan nggak enak kalau kita jadi bahan gosip orang. Beberapa tamu tersenyum kaku. Sebagian pura-pura tidak dengar. Fitri terdiam, mencoba menahan diri. Tapi tatapan meremehkan itu membuat dadanya bergemuruh. Ia menatap Rian, berharap suaminya menegur adiknya. Namun, seperti biasa, Rian hanya terdiam, bahkan berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Saat itulah, kesabaran Fitri pecah. Ia bangkit dari kursinya dengan tangan yang sedikit bergetar, namun suaranya lantang menembus keramaian. Kalau bicara soal malu, harusnya kamu yang paling tahu, Nadia. Ruangan mendadak hening. Musik masih berputar, tapi seperti tak terdengar. Semua mata tertuju pada Fitri, yang berdiri dengan wajah tegang, matanya berkilat menahan amarah. Nadia terperanjat, lalu tersenyum sinis. Maksud kakak apa, sih? Fitri maju selangkah, suaranya bergetar tapi tegas. Jangan pura-pura nggak ngerti. Kamu pikir semua orang nggak tahu, uang 500 juta yang kamu bilang buat kuliah itu sebenarnya kamu habiskan buat apa? Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu saling menatap dengan dahi berkerut. Nadia panik, wajahnya pucat, namun masih berusaha tertawa kecil. Kak, jangan ngawur deh. Itu fitnah. Fitri mengeluarkan ponselnya, membuka folder yang selama ini ia simpan rapi. Ia angkat layar ponsel itu, menunjukkan foto-foto Nadia di klub malam, di pantai, dengan tas mewah, dan pesta bersama teman-temannya. Fitnah? Ini bukti nyata, Nadia. Kamu bilang uang itu untuk kuliah. Nyatanya, kamu habiskan untuk berfoya-foya. Pesta, liburan, barang mewah. Kamu bukan hanya menipu aku, tapi juga mempermalukan keluarga ini dengan kebohonganmu. Suara Fitri bergetar hebat, tapi setiap kata meluncur seperti anak panah yang tepat sasaran. Nadia terdiam. Beberapa tamu menutup mulut, syok. Ada yang langsung berbisik, astaga, jadi itu sebenarnya yang terjadi. Ibu mertua Fitri berdiri, wajahnya merah padam. Fitri, apa-apaan kamu ini? Jangan bikin keributan di acara orang. Fitri menoleh, matanya basah tapi sorotnya tajam. Saya diam selama ini demi menjaga nama baik keluarga ini. Saya menahan semua hinaan, semua caci maki. Tapi malam itu, ketika Nadia meludah saya di depan tamu, kesabaran saya sudah habis. Jangan kira saya perempuan lemah yang bisa terus diinjak-injak. Suasana pesta berubah kacau. Rian berdiri, mencoba menenangkan, tapi suaranya tenggelam oleh riuh bisik-bisik tamu. Nadia yang biasanya penuh percaya diri kini gemetar. Wajahnya pucat pasi, dan matanya berair. Fitri berdiri tegak, meski dadanya bergetar hebat. Kalian semua harus tahu, saya bukan penyebab malu keluarga ini. Yang mempermalukan keluarga adalah kebohongan Nadia sendiri. Dan untuk pertama kalinya, semua mata di ruangan itu tidak lagi memandang Fitri sebagai pihak bersalah. Justru Nadia yang kini menjadi sorotan, terpojok di tengah pesta yang seharusnya penuh sukacita. Ledakan itu benar-benar mengubah segalanya. Seakan ada yang memukul gong tak kasat mata, seisi ruangan mendadak bisu. Dentingan sendok yang tadi beradu dengan piring pun berhenti. Musik pengiring pesta yang seharusnya mencairkan suasana kini terdengar seperti irama asing yang tak tepat waktu. Semua mata terpaku pada sosok Fitri yang berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat tapi sorot matanya menyala penuh keberanian. Nadia, yang sebelumnya begitu lantang memaki, kini tampak kaku. Tangannya bergetar hebat, memegangi gaun pesta mahalnya. Keringat dingin menetes di pelipis meski ruangan dipenuhi pendingin udara. Bibirnya berusaha membentuk kata-kata, tetapi hanya keluar suara patah-patah yang tak jelas. Jangan percaya omongannya. Dia hanya ingin menjatuhkanku, seru Nadia akhirnya,
Suaranya melengking dan memecah keheningan. Tapi tidak ada yang segera menyahut. Beberapa tamu undangan, terutama kaum ibu, mulai saling berbisik lirih. Bukankah aku juga pernah lihat foto itu di Instagram? Nadia di Bali waktu semester 1. Kalau benar uang kuliah dipakai, lalu kemana perginya? Katanya kuliah di luar kota. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti jarum tajam yang menusuk telinga Nadia. Sementara itu, Rian hanya berdiri terpaku. Wajahnya pucat, tatapan matanya kabur antara kaget dan bingung. Dadanya naik turun cepat, seolah sedang dikejar kenyataan yang tidak siap ia hadapi. Ia ingin bicara, tetapi lidahnya keluh. Di sisi lain, Ibu Rian tampak semakin gusar. Perempuan parubaya itu berusaha berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam. Namun langkahnya terhenti karena pandangan tamu-tamu yang kini tertuju padanya juga. Seakan semua orang menunggu pembelaannya, dan sekaligus mengukur kejujurannya. Fitri menatap mereka semua. Hatinya berdegup kencang, tapi dalam dirinya ada kelegaan yang tak terbantahkan. Bertahun-tahun ia menahan diri, menerima hinaan, menerima perlakuan semena-mena, dan malam itu semua terbalaskan. Suaranya kembali terdengar, kali ini lebih tenang, tapi justru menambah beban keheningan. Aku tidak berniat mempermalukan siapapun, katanya pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Tapi malam ini, di hadapan kalian semua, aku sudah diperlakukan lebih hina daripada manusia. Maka jangan salahkan aku jika akhirnya aku bicara. Suasana makin tegang. Beberapa tamu bahkan memilih menundukkan kepala, tak sanggup melihat drama keluarga yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Tapi sebagian lain justru memandang penuh penasaran, menunggu kelanjutan. Nadia masih berusaha melawan. Ia mengangkat dagu, menatap orang-orang dengan mata yang basah. Itu semua fitnah. Foto-foto itu editan. Fitri iri karena aku lebih disayang mama. Suaranya terdengar putus asa, campuran antara teriakan dan tangisan. Namun tangisan itu tak mampu menutupi kenyataan. Sebab dari kerumunan, ada seorang tamu yang ternyata mengenal Nadia lebih jauh. Seorang sahabat lama yang pernah ikut dalam satu pesta yang difoto. Ia berdiri, dan dengan suara lirih, ia berbisik ke orang-orang di sekitarnya. Aku ada di pesta itu. Itu bukan editan. Kabar itu cepat menyebar dari mulut ke mulut. Nadia semakin panik, tubuhnya goyah, hampir jatuh jika tidak segera berpegangan pada kursi. Fitri hanya berdiri diam. Dadanya terasa ringan, meski air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan tangisan karena kalah, melainkan karena akhirnya ia berani. Dan di tengah semua itu, suasana pesta yang semula penuh sorak dan doa bahagia kini berganti dengan keheningan mencekam. Keheningan yang menyimpan bom waktu, sebab setelah malam itu, tidak ada yang akan sama lagi. Rian berdiri terpaku di tengah pesta yang kini berubah menjadi ruang pengadilan sunyi. Seisi ruangan bagaikan menekan dadanya, membuat napasnya sesak. Matanya menatap ke arah Fitri, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar melihat istrinya. Bukan sebagai sosok yang selalu bisa ia salahkan, bukan sebagai kambing hitam atas semua masalah keluarga, tetapi sebagai seorang perempuan yang tegar berdiri setelah dihancurkan berkali-kali. Fitri berdiri di sana dengan wajah yang masih basah oleh air mata, namun sorot matanya begitu kokoh. Luka yang ia terima malam itu begitu nyata, namun kekuatan yang memancar darinya jauh lebih besar daripada semua hinaan yang pernah menimpa. Rian merasa seperti dihantam badai. Ingatannya kembali ke masa awal pernikahan mereka. Fitri yang menjual perhiasannya demi membayar biaya rumah sakit ayahnya. Fitri yang diam-diam menahan lapar demi memastikan uang belanja cukup untuk kebutuhan rumah. Fitri yang rela memberikan tabungan besarnya kepada Nadia dengan alasan demi pendidikan keluarga. Semua itu kini terputar kembali di kepalanya, menusuk hati yang selama ini keras karena ego dan kebutaan. Dan kini, ia menyadari, dialah yang paling bersalah. Dialah yang diam ketika Fitri dihina. Dialah yang membiarkan Nadia menginjak harga diri istrinya. Dialah yang menunduk ketika Fitri diperlakukan tak adil, hanya karena ia takut berseberangan dengan ibunya.
Jantung Rian berdentum keras. Pandangannya pada Fitri berubah. Ada penyesalan, ada rasa malu, dan ada sesuatu yang sudah lama hilang, rasa hormat. "Fitri," suaranya nyaris berbisik, namun cukup untuk membuat beberapa orang menoleh ke arahnya. Fitri menatapnya sejenak, sekilas, dengan tatapan yang dingin. Tatapan itu membuat Rian merasa kecil. Ia melangkah mendekat, meski kakinya terasa berat, seperti menanggung beban bertonton. Ia ingin mengucapkan sesuatu, meminta maaf mungkin, tapi lidahnya kaku. Apa arti maaf setelah bertahun-tahun ia membiarkan Fitri sendirian melawan badai? Apa arti penyesalan setelah luka begitu dalam sudah terlanjur menganga? Ibu Rian melihat perubahan ekspresi putranya. Dengan cepat ia berbisik tajam, "Rian, jangan terpengaruh. Dia hanya mencari perhatian. Semua ini bisa dijelaskan nanti." Namun untuk pertama kalinya, Rian tidak menunduk pada suara ibunya. Ia menoleh dengan mata merah, penuh perlawanan, seakan sebuah kesadaran baru akhirnya lahir dalam dirinya. "Cukup, Bu," katanya. Suaranya bergetar namun tegas. "Cukup." Kata itu sederhana, namun di dalamnya ada jurang besar yang memisahkan masa lalu dan masa kini. Semua orang yang mendengar tahu, Rian sedang berdiri di persimpangan. Ia kembali menatap Fitri, dan dalam hati ia bergumam lirih, "Aku bersalah. Aku buta. Aku sudah melukaimu lebih dari siapapun. Tapi mulai malam ini, aku tidak akan diam lagi." Namun Fitri tidak lagi sama. Ia telah melalui terlalu banyak luka untuk kembali percaya hanya dengan janji di bibir. Tatapannya pada Rian dingin, datar, namun di balik itu ada getar samar. Antara lega karena akhirnya suaminya tersadar, dan perih karena kesadaran itu datang begitu terlambat. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Para tamu yang masih bertahan menahan napas, menyadari bahwa malam itu bukan sekadar pesta pernikahan, melainkan malam di mana sebuah keluarga dipaksa melihat kebenaran yang selama ini mereka tolak. Dan di tengah keheningan itu, Rian berdiri, untuk pertama kalinya benar-benar berdiri, bukan sebagai anak yang selalu bersembunyi di balik ibunya, bukan sebagai suami yang penakut, melainkan sebagai seorang pria yang akhirnya sadar betapa berharganya wanita yang selama ini ia biarkan tersakiti. Wajah Ibu Rian yang semula tegas dan penuh wibawa kini tampak lunglai. Bibirnya bergetar, matanya tak berani menatap siapapun. Ia, yang selama ini menjadi tameng Nadia, tak lagi punya kata-kata untuk melindungi anak bungsunya. Semua pembelaan terasa hampa ketika bukti dan fakta sudah telanjang di depan mata. Para tamu undangan, yang awalnya hadir untuk merayakan kebahagiaan, kini justru menjadi saksi kebusukan yang selama ini tersimpan rapat dalam keluarga itu. Bisikan-bisikan kecil semakin nyaring, menyatu dalam arus opini yang tak bisa dihentikan. Pantas saja, ternyata uang kuliah dipakai begitu. Kasihan Fitri, sabarnya selama ini luar biasa. Benar kata orang, kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Bisikan itu bukan lagi sekadar gumaman, melainkan penghakiman sosial yang membuat wajah Nadia semakin pucat. Gaun mahalnya kini tampak tak ada artinya, seperti kain usang yang menempel di tubuh seorang pembohong. Ia memegangi lengannya sendiri, tubuhnya gemetar. Fitri menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya bersama keluarga Rian, ia tidak lagi berada di posisi terpojok. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai perempuan malang yang layak dihina, melainkan sebagai seseorang yang berani menyuarakan kebenaran, meski harus menanggung risiko besar. Dadanya terasa lapang, meski air matanya masih mengalir. Ia melangkah maju dengan tenang, mendekati ibu mertuanya. Suasana makin hening, seakan semua menahan napas menunggu apa yang akan ia lakukan. Fitri berhenti di hadapan perempuan parubaya itu, lalu dengan suara yang bergetar namun penuh wibawa, ia berkata, "Bu, selama ini saya diam. Saya diam demi menjaga nama baik keluarga ini. Saya diam meski harga diri saya diinjak-injak. Tapi malam ini, saya ingin ibu tahu, diam saya bukan karena lemah. Diam saya karena saya menghormati Rian dan keluarga besarnya. Tapi rupanya, diam saya disalahartikan.
Kata-katanya bagai palu yang menghantam telinga semua orang. Ibu Rian menunduk, menelan ludah, sementara Nadia terisak pelan, tak lagi punya tenaga untuk membantah. Rian berdiri di belakang Fitri, wajahnya masih diliputi rasa bersalah. Namun di antara tamu-tamu yang terdiam, sorot matanya jelas menunjukkan satu hal, kebanggaan. Untuk pertama kalinya, ia melihat istrinya bukan sekadar pasangan hidup, melainkan seorang perempuan yang pantas dihormati, diperlakukan setara, bahkan diteladani. Salah seorang tamu, seorang lelaki tua yang masih kerabat jauh, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat, dalam, dan tegas. Fitri, engkau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Malam ini semua orang melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan biarkan lagi siapapun merendahkanmu. Ucapan itu seolah menjadi pengesahan, sebuah legitimasi dari pihak keluarga besar. Beberapa tamu mengangguk, sebagian bahkan berani menepuk tangan pelan sebagai bentuk penghormatan pada Fitri. Nadia semakin terpuruk. Ia jatuh terduduk di kursinya, wajahnya tertutup kedua tangan. Air matanya tumpah, bukan lagi tangisan untuk mencari simpati, melainkan tangisan seseorang yang tahu topengnya sudah hancur. Sedangkan Ibu Rian, yang selama ini menjadi sumber tekanan terbesar bagi Fitri, tak lagi bisa bersuara. Semua kalimat pembelaan yang biasa ia keluarkan seakan terhisap entah kemana. Ia hanya bisa menunduk dalam diam, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Fitri menarik napas panjang, lalu menoleh sebentar ke arah Rian. Tatapannya masih dingin, tapi ada sinar kecil yang samar, seakan berkata, "Kini kau tahu siapa yang selama ini kau diamkan." Malam itu, keadaan benar-benar berbalik. Fitri, yang tadinya menjadi korban penghinaan dan pelecehan harga diri, kini berdiri sebagai pemenang. Nadia, yang tadinya merasa berkuasa, hancur di hadapan semua orang. Dan Ibu Rian, yang selama ini menjadi hakim tanpa nurani, justru menjadi orang yang bungkam. Tidak ada pesta yang lebih diingat tamu-tamu selain pesta pernikahan itu, bukan karena gaun pengantin atau dekorasi megah, melainkan karena keberanian seorang perempuan yang akhirnya melawan. Dan sejak malam itu, Fitri tahu satu hal, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Langkah Fitri terasa berat, namun penuh keyakinan. Gaun sederhana yang ia kenakan berayun mengikuti gerak kakinya, seakan ikut menegaskan bahwa dirinya tak lagi sama. Lampu pesta yang berkilau di belakangnya perlahan memudar, berganti dengan udara malam yang dingin namun menenangkan. Di belakangnya, pesta masih berlangsung dalam keheningan yang tak wajar. Tamu-tamu menatap punggungnya yang menjauh, sebagian dengan rasa kagum, sebagian lagi dengan rasa bersalah. Mereka tahu, mereka baru saja menyaksikan momen bersejarah, bukan sekadar drama keluarga, melainkan kebangkitan seorang perempuan yang selama ini diperlakukan tak adil. Rian berusaha mengejarnya. Langkahnya terburu, napasnya tersengal, dan wajahnya dipenuhi penyesalan. "Fitri, tunggu," panggilnya lirih. Fitri berhenti di ambang pintu, menoleh sebentar. Tatapannya tajam, penuh luka yang belum sembuh. Rian menatapnya dengan mata berkaca-kaca, sesuatu yang jarang sekali terlihat darinya. "Aku salah," ucap Rian akhirnya, suaranya bergetar. "Aku buta. Aku pengecut. Aku biarkan kau sendirian menanggung semua ini. Aku tidak pantas jadi suamimu." Fitri terdiam. Hatinya bergejolak, namun ia menahan diri. Ia mengingat semua luka, semua hinaan, semua air mata yang ia telan sendirian. Lalu ia juga mengingat keberanian yang akhirnya ia tunjukkan malam ini. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Rian, aku tidak butuh pengakuan salahmu malam ini. Yang kubutuhkan sejak dulu adalah keberpihakanmu. Tapi kau tak pernah berdiri di sisiku. Dan malam ini, aku sudah berdiri sendiri. Itu cukup bagiku." Rian tertunduk, bahunya bergetar. Ia ingin meminta kesempatan kedua, tapi ia tahu, kesempatan itu mungkin sudah sirna. Fitri melangkah lagi, kali ini lebih mantap. Setiap langkahnya adalah pernyataan bahwa ia tak lagi menjadi bayang-bayang siapapun,
bahwa ia berhak atas kebahagiaan dan kehormatannya sendiri. Sesampainya di luar, Fitri menatap langit malam yang bertabur bintang. Udara segar mengisi paru-parunya. Air mata menetes, bukan lagi karena terhina, melainkan karena lega. Air ludah yang dulu menampar harga dirinya justru menjadi titik balik, pemantik api keberanian yang mengubah segalanya. Di belakangnya, pesta akan terus dikenang bukan sebagai hari bahagia semata, melainkan hari kebenaran terbuka lebar. Nadia harus menanggung malu atas ulahnya. Ibu Rian harus menelan kenyataan bahwa menutup mata pada kebenaran hanya berujung pada kehancuran. Dan Rian harus belajar bahwa cinta tanpa keberanian untuk melindungi hanya akan berakhir sebagai penyesalan. Fitri berjalan menuju mobilnya, berdiri tegak dengan kepala terangkat. Dalam hati ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku bukan lagi korban. Aku adalah diriku sendiri, kuat, tegar, dan bermartabat. Dan mulai malam ini, aku akan menulis kisahku sendiri, tanpa takut siapapun mencoba merenggutnya lagi. Dengan itu, Fitri meninggalkan pesta, meninggalkan luka, namun membawa kemenangan harga diri yang tak ternilai. Dan itulah awal dari hidup baru yang akan ia jalani. Bukan sebagai istri yang selalu disalahkan, bukan sebagai menantu yang diremehkan, tetapi sebagai seorang perempuan yang akhirnya menemukan dirinya kembali.